Halo, halo, apa kabar? Kembali bersama saya Subhan Arif dan Bung Rocky Gerung. Ini Bung Rocky ini menarik juga ya. Sebelum kita ngomongin topik yang cukup serius ya, saya dikirimi oleh seorang teman ini rupanya ini komen ya di konten kita ya Bung Rocky ya di Rocky Gerung Official itu ya yang dia bercerita gitu bahwa anaknya ternyata anaknya SD ya Bung Rocky ya. Ini SD ada dapat juga ya kiriman itu ya Bung Rocky ya. Anaknya SD itu selalu sudah hafal dengan suara saya dan suara Anda gitu ya. Karena secara intens mengikuti percakapan kita di mana di FNN ya. Dan saya kemarin beberapa hari yang lalu juga mendapat kiriman itu ada video apa ada televisi besar gitu di mall gitu yang terlihat itu wajah Anda dan wajah saya kemudian kirim ke saya dan saya tanya ini di mana? Oh ini di sebuah toko elektronik besar di sebuah mall gitu mereka putar percakapan Rocky Gerung official di situ. Iya, 2 hari lalu saya di lift Ya. satu mall, Hmm. dan mall sebetulnya, ya mall yang terkait dengan hotel gitu. Hmm. Lalu hanya ada saya di situ dan satu orang tuh. Hmm. Begitu saya masuk, orang itu, wah Pak Rocky ini saya lagi lihat Rocky Gerung dan FNN. Jadi dia memang di dalam lift lagi nonton kita, lagi Oh, bahas apa. ya. Dia bilang apa yang dia sebut ya, hilirisasi kedunguan. Apa Oh, kita pernah. ya, 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 pernah kita bahas. Jadi Pak, Ya, ya, barusan saya buka nih dengar hilirisasi kedunguan. Jadi ya. memang ada kenikmatan orang untuk si yang saya ketemu di lift itu, dia eksekutif dari satu perusahaan bank apa-apa. Dia Hmm. merasa bahwa satu-satunya hiburan sekarang adalah nonton FNN karena ledek-ledekan di FNN tuh. Tapi dia pesan nggak apa-apa Pak Rocky, terusin aja kan nggak akan ada delik lagi kan. Yang Hmm. suka ngelaporin ada delik kan udah pro Pak Rocky dan Pak Hersu katanya. Jadi begitu. Jadi demikian juga tadi Bapak Hmm. tadi salam buat anak SD tadi karena memang kecerdasan itu mulai ditanamkan sebetulnya kritisisme itu dari usia formatif ya, dari 5 sampai 9 tahun itu Hmm. kemampuan anak untuk menyerap pengetahuan itu bisa didesain dari awal. Ya, Dan ya. terima kasih lagi karena sudah berkomentar di FNN. Yes, oke. Dan oke, sekarang kita balik tadi ya ke topik yang sekarang ini sedang sangat ramai juga. Ini Arya Bima, politisi PDIP. Akhirnya tuh mengakui mereka menyatakan bahwa mereka memang berkomunikasi sekarang dengan tim Amin. Ya, ini untuk ya, menghadapi kemungkinan karena mereka sangat yakin bahwa pemilu akan berlangsung 2 putaran, tidak satu putaran seperti yang diyakini oleh Prabowo dan Gibran, timnya Prabowo dan Gibran. Dan ini ke saya menduga-duga apa ada kaitannya. Kan sebelumnya sempat ribut itu di Timnas ya antara Sudirman Said dengan Ahmad Ali berkaitan dengan komunikasi dengan timnya Amin ini kan pada waktu itu sampai mengeluarkan kata yang cukup kasar Ahmad Ali dan belakangan Ahmad Ali meminta maaf pada Sudirman Said bahwa dia minta tidak ada persoalan apa-apa dan kalau tuh ada perbedaan pendapat ya dibicarakan secara internal. Nah, tiba-tiba muncul pernyataan ini dan ini kan kita ingat Hasto beberapa waktu yang lalu juga sudah menyatakan bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan tim Amin untuk menghadapi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh rezim. Pada waktu itu Ahmad Ali juga menyatakan kalau mau lawan penguasa jangan ajak-ajak kita bos, kata Ahmad Ali begitu. Saya kira hal biasa. Semua partai atau semua calon presiden pasti ada tim bayangan yang melakukan maneuvering untuk menduga dua putaran nanti. Pasti Gerindra juga ada komunikasi dengan timnya Amin, timnya Ganjar segala macam. Itu hal yang biasa yang memang tidak diperlihatkan, diperlukan. Kita tahu kan politik itu adalah menduga sesuatu yang tidak mungkin tuh, atau bahkan menghilangkan sesuatu yang tidak mungkin. Politik is the art of attacking the impossible. Walaupun tidak mungkin, tetapi ketidakmungkinan itu justru menarik untuk diuji, dicoba sebagai siasat. Jadi hal yang biasa aja kalau kita lihat bahwa ya Anies berupaya mungkin inisiatif Anies untuk uh, bersahabat di dalam politik dengan Ganjar atau sebaliknya tuh Mahfud mungkin yang hubungi Caimin karena ketegangan Mahfud dan Caimin selalu bisa dilihat sebagai bagian dari kelucuan juga tuh. Jadi kalau di dalam timnya Amin ada ketegangan, ya mestinya ketegangan itu setelah selesai di dalam baru diucapkan keluar tuh. Tetapi biarlah itu semacam upaya untuk melihat bahwa Amin itu menduga keras bahwa dia akan masuk putaran kedua. Kira-kira itu juga bagus juga sebetulnya. Jadi Muhammad Ali atau Ahmad Ali nggak perlu baper karena itu biasa sebagai pemancingan untuk memperlihatkan bahwa kami bersiap-siap loh untuk putaran kedua. Kan bagus juga kan energi itu diperlihatkan.
Sebenarnya gini ya, kalau saya amati ya bahwa di dinamika politik sekarang dan juga di media sosial itu memang terjadi perubahan yang cukup signifikan. Kan kita dulu merasa bahwa bukan merasa, kita menilai bahwa yang punya kedekatan itu bahkan termasuk secara ideologis itu antara paslon nomor 2 dan 3 ya. Dalam hal ini Bu Mega dengan Pak Prabowo itu kan sangat dekat dulu, bahkan digadang-gadang itu Prabowo akan berpasangan dengan Puan gitu. Tapi kan tidak terwujud begitu. Tapi sekarang ini ternyata dinamikanya kecenderungannya kok malah terjadi kedekatan antara paslon 01 dan 03 yang kita sulit membayangkan itu. Dan saya mengamati percakapan di media sosial juga, mereka ini saling bercakap-cakap gitu, pendukung 01 dan 03 ini, dan mereka sempat sepahaman, oke, salah satu yang masuk putaran 2 ya kita akan saling dukung. Dan itu juga terkonfirmasi ya ketika Anies waktu itu hadir ke KPU menjelang debat, itu pendukung Ganjar tuh mengeluh-elukan Anies gitu. Itu prinsipnya, the enemy of your enemy is my friend. Sama-sama enemy Ya, pada Gibran kan itu ya, ya, jadinya. ya. Jadi itu yang mempersatukan misalnya kemungkinan percakapan antara PDIP dengan Anies tuh. Tentu Anies idenya atau Amin idenya adalah perubahan. Adanya Gibran di situ, Gibran bilang nggak mungkin ada perubahan. Jadi sebetulnya poin dasar Anies adalah Gibran tidak mungkin membuat perubahan. Prabowo masih mungkin karena Prabowo lebih independen dan Gibran. Gibran kan langsung melekat sebagai anak biologis bapaknya kan. Sebaliknya PDIP melihat Gibran itu anak nakal tuh. Jadi ada kesepakatan diam-diam antara Amin dan Gauma untuk ikut di dalam persetujuan atau biasa disebut tacit agreement, persetujuan yang diam-diam sebetulnya bahwa mereka satu waktu nanti harus bersama-sama menghalangi Jokowi. Kira-kira begitu. Nah, ini saya kira, tapi kalau kita lihat dari sisi petanya memang berat ya, Bung Rocky, untuk satu putaran itu, karena sampai sekarang belum ada yang 50%, dan ada tendensi kalau lihat sentimen negatif di kalangan publik yang terjadi ini bukannya makin naik suara Prabowo Gibran itu. Lagi-lagi faktor faktor Gibran yang menjadi liability bagi Pak Prabowo, tapi belakangan Pak Prabowo sendiri dengan blunder-blundernya juga berdampak terhadap elektabilitasnya. Saya kira mungkin kalau ada survei terbaru yang cukup independen, petanya sekarang sudah berubah. Iya, feeling saya itu berubah tuh karena di tubuh Pak Prabowo itu banyak banyak atau beberapa kali terjadi eh, ya kecelakaan politik yang memalukan Yes. tuh. Mulai dari Ade Armando Ya, soal itu signifikan tuh. Lalu Zulkifli Gibran, Hasan, ya itu Box, Gibran, ya Zulkifli ya, Hasan, ya. Hasan. Jadi Prabowo memang harus memadamkan dulu api di dalam kamarnya sendiri sebelum pergi untuk bertanding di dalam politik di luar rumah kan. Jadi itu dasarnya kenapa orang melihat bahwa ya di tempat Pak Prabowo kok tidak maju justru karena ada faktor-faktor tadi. Jadi itu yang kemudian kemarin kita bahas bahwa gemoynya Pak Prabowo itu tidak berhasil menyelamatkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh koalisi itu. Yang tiga tadi terutama Zulhas, Gibran dan siapa namanya Ade Armando atau macam-macam tadi. Nah ini yang mungkin sekali ada perpindahan dari pro 02 pergi pada posisi menunggu menanti atau undecided. Demikian juga dari Ganjar. Tetap orang melihat, Ganjar poinnya apa itu? Tidak ingin Jokowi bersama dengan Jokowi, tapi nggak mau beribadah pada Amin. Tidak ingin tetap bersama dengan Jokowi, ingin dapat remah-remah dari Jokowi, tapi tidak mau dengan Prabowo. Jadi orang akhirnya memutuskan keputusan tunggu aja deh. Kita lihat aja putaran kedua. Kira-kira itu psikologi yang bisa menerangkan kenapa undecided voter itu meningkat dengan konsekuensi bagian dari Prabowo dan Ganjar bisa menurun. Ya, nah ini ada yang menarik ya Bung Rocky ya. Sekarang ini beredar video viral ketika Pak Prabowo ke Cilincing gitu ya. Di Cilincing, dan kemudian Pak Prabowo itu hadir menggunakan seragam lamanya tahun 2019. Kan seragamnya sekarang pakai warna biru ya. Kalau sekarang kan pakai seragam baru sekarang biru, seragam lama kan yang safari ada kantong-kantongnya itu. Dan ketika itu dikirim, saya melihat kiriman itu, saya menyatakan ini nggak mungkin Pak Prabowo tahun sekarang, kan beda bajunya. Dan itu Pak Prabowo tahun 2019 begitu. Dan saya kemudian ternyata salah saya. Saya mesti ralat ini pernyataan itu. Ternyata itu video baru beberapa hari yang lalu gitu ya. Dan itu saya kira saya kemudian bertanya-tanya,
Loh, kalau apakah Pak Prabowo kemarin menyadari bahwa Gemo itu tidak laku lagi dan kemudian dia kembali ke branding lamanya dengan menggunakan pakaian yang lama? Kan sebenarnya kita juga mengkritik branding Gemo itu ya. Kita kritik kan waktu Pak Prabowo itu kan nasionalisme gitu, bahkan bahkan pengamat luar negeri menyebutnya ultranasionalis gitu ya. Nah, ini saya juga bertanya-tanya itu Bung Rocky. Ya itu semua memperhatikan video itu dan mulai menduga bahwa Prabowo akhirnya turun langsung juga untuk mungkin ngecek tuh konstituen dia selama 5 tahun ini berubah apa tidak tuh. Kan Prabowo seorang prajurit yang juga dilatih untuk menemui rakyat. Ketika jadi akabri itu pasti masuk keluar desa, ikut bangun dapur, bahkan eh, ada tugas-tugas sosial, ikut bangun toilet umum misalnya itu. Jadi dia mungkin tertarik untuk menduga apakah kemampuan dia di 2019 masih sama atau tidak tuh. Dan mungkin sinisme publik tuh yang mendorong Pak Prabowo untuk kembali pada ingatan di 2019 ketika dia masih bersafari dan memperoleh dukungan yang lebih real daripada yang sekarang. Karena yang sekarang dianggap dukungan Prabowo itu agak agak tidak real karena harus harus nebeng pada Gibran. Walaupun Prabowo dalam pikirannya tidak Gibran yang nebeng pada saya, tetapi rakyat tetap menganggap bahwa kenapa sih mesti nebeng pada Gibran? Kira-kira itu. Jadi ini yang saya kira mesti dibahas secara serius di tim psikologinya atau tim komunikasinya Pak Prabowo. Ya, karena kalau kita lihat ya, Bung Rocky, hasil Pilpres 2019, pada waktu itu kan Pak Prabowo itu dapat 44,50%. Itu kita nggak perlu diskusikan lagi apakah dia dicurangi atau tidak, itu udah cerita masa lalu lah begitu ya. Tetapi kita tahu bahwa waktu itu saya kira kontribusi dari Sandi tidak sangat besar. Itu artinya kita bisa sebut bahwa itulah angka elektabilitasnya Pak Prabowo gitu ya. Katakanlah sekarang ada yang lari kepada Anies. Kalau sekarang katakanlah seperti dikatakan survei-surveinya yang lain sebutkan angkanya dia mencapai 43%, angka itu belum menyamai hasil Pilpres 2019. Berarti artinya sebenarnya kehadiran Gibran dan Pak Jokowi di situ belum terlalu memberikan dampak signifikan pada elektabilitasnya Pak Prabowo. Itu yang saya perhatikan juga. Setiap kali diucapkan Prabowo naik elektabilitas. Oh iya, tapi di 2019 dia udah capai hampir 50% itu. Apalagi kalau nggak ada kecurangan misalnya. Jadi kalau dia sekarang ya udah 40, iya itu artinya nggak naik atau bahkan turun dari posisi sebelumnya tuh. Dan orang mencari faktor apa penyebabnya tuh? Karena gemoy, karena tidak kelihatan lagi sebagai Spartan atau postur keprajuritan udah berubah itu. Kan orang mesti atau Gerindra sendiri mesti tahu apa yang menyebabkan lamban untuk mencapai minimal yang dia dapat di 2019. Dan itu artinya ada kesulitan di dalam tim Gerindra sendiri untuk secara jujur mau mengatakan bahwa Gibran sebetulnya adalah penyebabnya. Kita menduga itu sebetulnya. Kan kalau nggak ada Gibran, kita bisa bayangkan bagaimana kemampuan Prabowo untuk menyebarkan patriotisme, membuka wawasan dengan istilah-istilah yang mendebarkan soal apa namanya itu ghost novel yang dia baca. Dan itu nggak bisa lagi dia ucapkan sekarang kan. Dan justru intelektual itu lebih pro Prabowo di 2019. Nah Prabowo dianggap orang yang paham tentang konsep-konsep peradaban itu dan tahu tentang masa depan Indonesia yang terancam di Indo-Pasifik. Nah ketika masuk Gibran jadi timpang. Kalau Prabowo naikin narasi intelektualnya, Gibran tertinggal. Ini jadi akhirnya Prabowo berupaya untuk turunin sedikit, jadi ke Gibran-Gibranan gitu, gemoy-gemoy anak muda. Dan Gibran naikin sedikit, tetapi Gibran nggak nyampe begitu dia naikin sedikit kemampuan intelektualnya, akademisnya. Dia salah karena banyak data yang keliru, bahkan membuat istilah nggak sanggup. Kan itu masalahnya. Dan akhirnya kan kalau dulu kita masih bisa melihat Pak Prabowo yang mengutip buku begitu ya Pak Prabowo, dan kampanyenya juga di foto Pak Prabowo sedang berada di toko buku terus baca buku begitu ya dan menyitir buku-buku. Sekarang itu diambil alih oleh Anies jadinya, dan ternyata itu bisa diterima oleh Gen Z kalau saya lihat percakapannya di TikTok. Sementara Pak Prabowo kemarin justru mulai masuk ke Cilincing itu, kemudian masak bersama dengan para konten kreator, dan itu bukan Prabowo. Kelas Prabowo itu nggak seperti itu gitu. Itu yang orang bayangkan. 2019 Prabowo tampil sempurna sebagai prajurit sekaligus sebagai intelektual. Dia bisa bicara konsep pertahanan, bisa menerangkan bahwa di dalam sebuah novel sudah dibayangkan akan ada konflik di 2030 segala macam itu. Dan itu yang membuat
anak muda itu lihat Prabowo sebagai pemimpin yang punya visi ke depan itu. Nah, kalau sekarang justru terbalik tuh. Dianggap bahwa Prabowo itu jadi semacam Jokowi, apa namanya, memberi masukan segala macam dan narasinya jadi lemah sebetulnya kan. Dan itu intinya tuh. Sementara narasi Prabowo yang 2019 justru diambil alih Anies dengan bercakap-cakap masuk ke ruang kampus dan debat di situ. Nah, Prabowo mungkin juga ingin debat di situ. Tetapi ada Gibran yang akan mereka anggap iya, Prabowo iya, tapi Gibran ngapain gitu? Kalau dia nggak ngerti pembicaraan kan. Jadi sini semua itu yang udah muncul. Nah, kita cuma menganalisis, kasih input pada Gerindra, bagian ini yang mesti dilihat secara persis. Apakah Prabowo berkurang elektabilitasnya? Artinya dia tidak lagi mencapai dalam 60 hari ke depan, dia maksimal mungkin mencapai apa yang dia capai di 2019 atau di bawah itu. Dan mesti dicari faktornya tuh. Sementara Gibran juga nggak nambah-nambah elektabilitasnya. Karena debat pertama memang kelihatan bagus di panggung, tapi itu cuma 20 menit. Setelah itu fakta bicara, lalu orang mulai riset segala macam. Nah, hasil riset itu disebarkan oleh netizen dan itu sangat mempengaruhi kelas. Ya, Gibran tidak paham konsep. Ini kalau istilah anak sekarang ini rugi bandar nih Pak Prabowo. Elektabilitas nggak nambah, sementara intelektualitasnya malah turun gitu karena bergabung dengan Gibran. Sementara Anies menang banyak. Yes, oke. Baik, makasih Bung Rocky. Buat kita, yes, elektabilitas intelektualitas bukan yang utama, intelektualitas, etikabilitas di atasnya, ya. Yeah.